Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi dunia. Selamat pagi ciptaan Allah. Sangat indah pada hari ini. Pagi-pagi kita beraktivitas dengan rutin, menikmati ciptaan Allah. Walaupun dengan huru hara dunia sekarang ini, kita tetap akan move on untuk memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Baik, kita akan membahas tentang, pada hari ini saya akan memberikan tentang kata kunci anak. Jadi yang kita ketahui adalah anak suatu anugerah yang terindah yang diberikan oleh Allah. Bahkan kadangkala orang tua tidak tahu begitu sayangnya Allah pada kita. Kita diberikan suatu kenikmatan, kegembiraan, yakni anak. Suatu luar biasa kita dapat memiliki anak yang akan membawa keceriaan dalam kehidupan kita. Tetapi dengan adanya itu, kita jangan terlena bahwasanya memang anak ini adalah amanah Allah. Ada banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan pada diri anak tersebut, karena dia mempunyai hak sendiri dalam dirinya. Nah, kebanyakan kita tidak melihat itu. Kebanyakan kita hanya memandang kepada dirinya masing-masing. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita sibuk dengan gizinya sendiri, atau kita sibuk dengan aktivitas kita, sehingga kita melupakan hak-hak anak tersebut, yakni adalah bagaimana untuk menjadikan dia menjadi personal atau menjadikan individu yang luar biasa, yang tangguh untuk kedepannya. Baik, anak anak seharusnya dari nol tahun, ya, dari ibu mengandung, bahkan ketika dia lahir, ketika dia dapat beraktivitas, kita akan melakukan aktivitas positif. Aktivitas. Nah, di sini adalah aktivitas pada anak. Apa yang terbaik pada anak? Sekarang apalagi dalam masa pandemik. Pada masa pandemik ini anak kebanyakan di rumah. Nah, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah guru utama. Nah, disinilah kita aplikasi ilmu seorang ibu. Saya nggak pandai mendidik anak, misalnya seperti itu. Ibu ada mengatakan seperti itu. Stop ibu-ibu, stop bapak-bapak untuk mengatakan seperti itu, karena alam ini bisa menjadi pembelajaran baginya. Kita bisa berpura-pura menjadi seorang guru yang profesional dengan cara membawanya misalnya bercocok tanam, kalau misalnya di desa-desa, ataupun boleh di depan rumah dengan cara misalnya kita mendidiknya, dia mempunyai hewan peliharaan, ya, misalnya kucing, kelinci, dan dia bertanggung jawab dengan pemeliharaannya itu. Ada stimulus yang ada di dalam itu yang bisa meningkatkan spiritual anak tersebut. Nah, apalagi kalau kita bikin ada aktivitas-aktivitas lainnya, yang mana hak dia adalah untuk mengukuhkan badannya, menyehatkan mindanya, pemikirannya. Dia tidak terombang-ambing dengan lingkungan yang tidak baik. Itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, kita bisa melakukan itu dengan senang hati, dengan bermain, dengan tertawa, bahkan kita bisa menjadikan suatu hubungan kasih sayang antara kita dan anak menjadi saat yang dulu mungkin masa pandemik, masa sebelum pandemik kita jauh dari mereka, tapi sekarang setelah pandemik, karena mereka berada di rumah, kita selalu bersama-sama, selalu seolah-olah menjadi guru dan anak murid, seolah-olah menjadi teman. Nah, bahkan mereka akan merasa keakraban yang luar biasa. Jangan lewatkan aktivitas-aktivitas positif pada anak, yang mana anak itu akan terus berkembang menjadi tumbuh
umurnya akan terus bertambah. Kalau sudah bertambah, maka kita akan terlambat untuk menstimulasinya yang terbaik. Baik, banyak stimulasi yang positif yang akan kita berikan pada anak. Nanti akan saya sambung di video-video lainnya. Selanjutnya adalah N, anak tadi kan, N adalah N apa? Nekat. Jadi nekat ini maksudnya apa? Jangan jadi nekat untuk mengarahkannya ke hal yang positif. Saya ingin anak saya masuk ke rumah tahfiz misalnya, ingin mengajarkan dia untuk agama. Kita mungkin basic agamanya kurang, tapi ingin lagi masukkannya ke dalam rumah tahfiz atau tempat-tempat pengajian Al-Quran. Kita nekat, kita nggak ada kemampuan. Tapi ingatlah, seorang anak dia mempunyai rezekinya masing-masing. Jadi kita nekat saja. Insya Allah dengan kita memasukkan anak ke dalam rumah tahfiz ataupun dengan pembelajaran lainnya, dia mempunyai rezekinya masing-masing oleh Allah. Nah, kita nekat meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Misalnya, mohon maaf, misalnya masih bisa nih tidak merokok pada hari ini, uangnya bisa untuk SPP anak misalnya, untuk pembelajaran aktivitas luarnya. Nah, ataupun bisa, pada hari ini bisa nih, kita biasanya makan ikan. Nah, kita bisa makan telur puyuh ataupun yang lain sebagainya, tahu. Nah, kita nekat untuk apa? Untuk menomorsatukan aktivitas anak, agar anak nanti terbentuk dengan pribadi yang terbaik, yang mana tangguh, dan dia cerdas, dia bisa menentukan hidupnya yang terbaik, dia bisa bersosial dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi kita harus nekat hal positif, jangan nekat hal yang negatif. Nah, adanya aktivitas yang positif, nekat yang positif akan menghasilkan anak yang berhasil. Makanya akan menghasilkan keberhasilan. K tersebut adalah akan menghasilkan keberhasilan. Nah, yakinlah ketika kita menstimulasi dari anak kita masa dia balita, kemudian menjadi anak-anak, kemudian dia menjadi remaja dan dia dewasa, maka dia disitulah ketika dewasa itulah dia akan menampakkan kemampuannya yang mana dia telah distimulasi dengan baik oleh orang tuanya ataupun guru-gurunya ketika dia dewasa ini. Jadi tidak ada yang langsung ya. Kita memasak, kita membuat suatu misalnya sup yang enak itu perlu proses. Nah, begitu juga dalam segala sesuatu di dunia ini kita perlu proses. Kita bisa melihat anak yang sukses ketika dewasa, tapi kita tidak tahu prosesnya itu luar biasa. Nah, proses itu adalah pembelajaran bagi anak. Proses dia terjatuh, dia menangis, dia tertawa, dia senang, dia kecewa, itu adalah proses. Jadi jangan ketika anak menangis, kecewa, kita memang bersedih, tapi itu adalah proses dan pembelajaran baginya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.